warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Saudaraku yang semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Dalam kajian sebelumnya, Ana telah menyebut 7 perkara yang dapat menghanguskan amal. Ana telah memperinci satu-satu perkaranya dan sudah 7 perkara yang telah Ana jelaskan dalam video-video sebelum ini. Yang pertama adalah syirik, yang kedua adalah murtad, yang ketiga adalah riya, yang keempat adalah bid'ah, yang kelima adalah durhaka kepada kedua orang tua, yang keenam suka menyebut-nyebut pemberian, yang ketujuh mengingkari takdir. Itulah 7 perkara yang dapat menghanguskan amal ibadah kita yang telah Ana sampaikan dalam video-video kajian sebelumnya. Sekarang kita masuk pembatal yang ke-8. Adapun pembatal dan yang bisa merusak amal yang ke-8 adalah isbal. Isbal adalah kita melabuhkan kain bagi laki-laki yang melewati mata kaki. Tragisnya kali ini justru terjadi satu musibah bagi kita kaum muslimin, di mana orang yang justru tidak mau menurunkan sarungnya atau celana panjangnya bagi laki-laki melewati mata kaki, justru diolok-olok sebagai golongan takut banjir, golongan takut kebanjiran, dan sebagainya. Jangan kata mereka mengamalkan ketetapan ini. Bahkan ketika melihat saudaranya yang benar telah mampu mengamalkan ketetapan ini, mereka memperolok-olokannya, mereka istihza, na'udzubillah min dzalik. Padahal sungguh betapa besarnya dosa dari melebihkan atau melabuhkan kain melewati mata kaki bagi laki-laki. Ancamannya sangat besar. Salah satunya yaitu tidak akan Allah terima amal ibadahnya. Hal ini salah satu landasannya sebagaimana terdapat dalam hadis sahih riwayat Muslim nomor hadis 106, di mana pada suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Ada 3 golongan yang dimana pada hari kiamat Allah tidak akan sudi mengajak bicara kepada mereka. Wala yanzuru ilaihim, Allah pun tidak akan sudi melihat mereka. Wala yuzakkihim, Allah pun tidak akan mensucikan dosa-dosa mereka. Bahkan ditambah walahum azabun alim, bahkan bagi mereka Allah siapkan azab yang pedih. Allahul musta'an. 4 hukuman yang siap menanti pada 3 kelompok ini. Ada 4 hukuman yang menanti tadi. Pertama, la yukallimuhumullah, Allah tidak akan sudi mengajak bicara. Yang kedua, la yanzuru ilaihim, Allah tidak akan sudi melihat mereka. Yang ketiga, la yuzakkihim, Allah tidak akan mengampuni, mensucikan dosa-dosa mereka. Dan yang paling terakhir, walahum, bagi mereka adzabun alim, Allah siapkan azab yang sangat pedih. Melihat beratnya sanksi hukum terhadap 3 kelompok ini, pantas kalau saat itu ya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai menyampaikan peringatan tadi 3 kali. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu sendiri pada hadis ini, setelah beliau menyebutkan perkataan tadi yang Nabi SAW mengatakan seperti yang tadi saya sampaikan, faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam thalatha miror. Nabi mengulang-ulangi ucapan itu 3 kali. Ada 3 kelompok yang tidak akan diajak bicara, tidak akan itu juga sampai Nabi mengulang 3 kali. Pantas saat itu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu sampai bereaksi, khobu wa khosiru, benar-benar merugi.
benar-benar kelompok ini ya Rasulullah SAW sangat merugi. Manhum ya Rasulullah SAW. Siapa mereka yang sampai sedemikian dahsyat ancaman hukumnya? Merugi banget ya Rasul. Siapa mereka? Maka kata Nabi SAW menyebut salah satunya al-musbil. Sekali lagi al-musbil, orang yang isbal. Apa isbal itu? Dalam Sahih Bukhari nomor hadis 5787 ada penjelasan ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Apapun yang dikenakan celana sarung oleh lelaki yang melewati mata kaki maka fa finnar, tempatnya di neraka. Inilah pengertian isbal. Apapun yang dikenakan kaum lelaki yang dimana ini pemakaiannya baik celana, sarung melampaui batas mata kakinya, maka ini adalah pengertian isbal. Dan inilah yang diancam tadi. Tidak akan Allah ajak bicara, tidak akan Allah lihat, tidak akan Allah sucikan dosanya, dan bagi mereka ada adab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu, ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, mari kita berharap dan berupaya semaksimal mungkin bagi mereka yang masih melabuhkan laki-laki kainnya atau yang saya maksud sarungnya, celana panjangnya melewati mata kaki, angkatlah dan buatlah ia di atas mata kakimu agar tidak menjadikan sesuatu yang menjadi penyesalan kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.